Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, ada beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas tentang seorang mualaf yang mengaku pendeta di salah satu gereja dan juga mengaku sebagai lulusan STT, tetapi ternyata dia bukan pendeta dan juga bukan lulusan dari salah satu STT yang ada di Semarang, teman-teman sekalian ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikannya, dan nanti kita akan mendengarkan tentang cuplikan video dari Mas Didit Yuli yang sudah membongkar identitas dari mualaf ini, teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat videonya. Tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh baik, ya saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya, Oh, oke. saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church, Yesus Hidup Sejati Church. Oh, Ya. Gereja Yesus Hidup Sejati. Ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, oke. Ya. Ya. Terus nanti kalau saya sebut lagi pendirinya nanti juga YHS semuanya. Ya. Ya, jadi saya ada di situ dan kemudian saya ditaruh di sebuah daerah pedesaan di Kabupaten Semarang, ditaruh di situ. Nah, di sini mulai banyak praktek. Ketika saya di dalam, mulai ada banyak praktek yang nanti gak harus diceritakan panjang, tapi saya mau ambil sebuah poin di pertanyaan kenapa meninggalkan kekristenan. Nanti dulu Pak. Oh, Nanti baik. dulu Pak. Baik, Jangan gimana? cepet-cepet Pak. Bikin masa kecepatan kalau begitu. Nah, maksudnya gini, Bapak ditahbiskan menjadi pendeta 2014. Sebelumnya berarti Bapak menempuh pendidikan di STT, begitu? Oh, ya baik. Ya. STT mana tuh Pak? Oh ya. Jadi ini kita harus tahu dulu kalau di kekristenan ada denominasi. Ya, setiap denominasi itu punya standar sendiri tentang bagaimana mereka mengangkat seseorang menjadi pendeta. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Semarang. Ya, ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong, Pak? Enggak, maksudnya saya meninggalkan itu. Oh, Bapak tinggalkan S2-nya. Iya, Oh, iya. oke. Nah, Pak, betul nggak nih, saya pernah mendapatkan brosur. Saya pernah dapat brosur, atau saya pernah membaca brosur. Di dalam brosur itu ada ketentuan kalau mau untuk kelulusan di STT gitu, Pak. Kok ada syaratnya harus bisa memurtadkan minimal 5 orang gitu, Pak. Betul nggak sih, Pak, itu, Pak? Oh iya. Iya, jadi tentu itu betul. Ah, betul ya, bener? Iya, tolok ukurnya. Oh, betul ya, betul. Iya, tolok ukur kita itu menjadi seorang pendeta itu salah satunya. Iya. Tentunya Kepiawaian kita. Iya. Ah, aduh. Kepiawaian kita Iya. untuk memenangkan jiwa, merekrut jiwa, Dalam membawa orang. Dalam kata lain memurtadkan orang gitu. Oh iya, dalam bahasa untuk masuk ke dalam kekristenan Iya, gitu, Pak. betul. Oke. Tentu Oh, itu ternyata benar ya. ya, Berapa orang, Pak, yang harus Bapak murtadkan waktu itu? ya. Menurut STT yang tempat Bapak itu? Ya, kalau di tempat kita hanya 5 ya. 5 orang. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita sudah melihat pernyataannya bahwasanya dia adalah mantan pendeta dan juga pernah sekolah STT, tetapi tadi katanya tidak sebutkan S1-nya tapi langsung S2 ya, dan itu pun hanya menempuh selama 10 bulan saja. Nah, teman-teman sekalian, ini saya pernah bongkar juga bahwa orang ini mengada-ngada ya. Alasan dia meninggalkan kekristenan saja juga keliru gitu ya. Jadi memang ini pembohong ya. Manusia ini pembohong. Tetapi terserah lah ya. Buat Muslim, buat Majelis Ulama Indonesia, percaya dengan orang ini silakan ya. Diviralkan orang ini supaya ya kita heboh lagi ya di media sosial. Jadi teman-teman sekalian, saat ini kita mendengarkan Mas Didit Yuli yang membongkar tentang identitasnya. Berikut videonya. Bagaimana dengan Pak Yu ini? Jadi kemarin saya punya
teman ya di YHS yang melayani di YHS. Saya kontak beliau, tanya benar nggak orang ini mantan pendeta YHS. Kok ada omongannya yang agak kurang meyakinkan kalau dia ini seorang hamba Tuhan dulunya. Jadi saya WA teman saya begini, "Halo Mas Pendeta, mau tanya, orang ini ngaku mualaf mantan pendeta dari YHS. Apakah benar? Bisa dilihat menit 8.55 Mas, terima kasih." Kemudian teman saya jawab begini, "Aku malah kurang ngerti. Coba saya cari info ke teman-teman di Semarang." Lanjut dia. Kemudian saya balas, "Iya Pak, memang orang ini bawa-bawa nama YHS." Langsung teman saya jawab juga, "Nanti saya kabari ya, aku tidak pernah lihat sih bro, tapi dipastikan dulu ke rekan-rekan yang di Semarang." "Baik Pak, mualaf memang suka ngaku-ngaku, ini rencana mau tak orang ini ya. Terima kasih Pak. Sip, kayaknya banyak yang kurang pas omongannya." Nah, dia ini menilai bahwa omongan mualaf ini banyak yang kurang pasnya kesaksiannya. Saya sendiri sebenarnya ragu kalau orang ini adalah mantan pendeta. Maka saya meyakinkan ke teman saya yang seorang pendeta di YHS. Kemudian teman saya telepon, karena dia telepon saya nggak tahu, nggak saya angkat. Kemudian saya telepon balik. Nah, kebetulan waktu saya telepon saya tidak rekam ya, saya lupa untuk merekamnya. Dan kata teman saya sudah di cross check ke Semarang bahwa yang bersangkutan Pak Yo ini bukan pendeta di YHS, melainkan hanya seorang aktivis atau seorang pelayan biasa saja. Jadi dia hanya membantu melayani di gereja, bukan pendeta. Dia tidak berkhotbah di gereja. Jadi dia tidak sebagai gembala, dia tidak punya jemaat. Nah, bohong Bapak ini ya, ketahuan kalau dia ternyata bukan mantan pendeta. Kemudian saya WA lagi, "Selamat siang Pak Pendeta, mau tanya lagi. Kan sudah ketahuan kalau si mualaf ini hanya aktivis saja, tapi ngaku pendeta. Dia juga bilang syarat menjadi pendeta di YHS harus memurtadkan 5 orang Islam. Apa benar?" Nah, jawabnya apa teman saya? Tidak benar Pak. Di YHS untuk jadi pejabat gereja harus ada rekomendasi dari gembala lokal dan mengikuti ujian jabatan. Biasanya dilaksanakan pas sidang raya sinode. Jadi yang dikatakan Pak Yo untuk menjadi gembala harus memurtadkan paling tidak 5 orang itu tidak benar. YHS tidak punya aturan itu. Sama di sinode saya juga tidak punya aturan kalau mau menjadi pendeta harus memurtadkan 5 orang. Yang benar adalah harus ikut ujian, lulus, kemudian ditahbiskan menjadi pendeta. Kalau benar Pak Yo ini adalah mantan pendeta dulunya, pasti ada surat dari sinode, surat keputusan sinode memutuskan yang bersangkutan diangkat menjadi pendeta penuh di YHS. Pasti surat itu ada, saya juga punya. Kemudian ada surat pengangkatan tertanggal, tanggal berapa yang bersangkutan ditahbiskan atau diangkat menjadi pendeta. Biasanya 2 surat ini harus ada. Kalau memang benar, pasti dia punya. Tapi dalam beberapa videonya dia tidak memberitahu kepada audiens tentang 2 surat ini. Jadi dia berbohong kalau dia tidak bisa menunjukkan surat dari sinode. Jadi jelas ya dari sini, yang pertama, dia bukan mantan pendeta YHS, melainkan hanya aktivis. Ingat, aktivis bukanlah pendeta, bukan gembala. Dia tidak punya jemaat, dia tidak melayani sebagai full timer di sinode, melainkan dia hanya pekerja di gereja lokal saja. Jadi begitu ya. Kemudian yang kedua, teman saya ini mengirimkan screenshot dari temannya yang satu gereja dengan Pak Yo ini ya. Dia bilang begini, "Halo, bener tidak? Om, benerkah Pak Yo ini bukan pastor YHS Semarang?" Nah, sebatas yang sampean tadi. Jadi
teman saya yang di Semarang tadi sudah cerita bahwa ini bukanlah pendeta, melainkan hanya aktivis. Dia jawab, yang saya tahu bukan. Ini seorang pendeta di Semarang yang tahu tentang Pak Yo. Jawabnya bukan. Oke, kita klarifikasi ke STT Harvest di Semarang. Benarkah dia ini juga lulusan dari STT Harvest di Semarang? Ini saya tanya ke teman saya yang alumni Semarang juga ya, dari STBI, Sekolah Baptis. Jadi dia ini, teman saya, adalah seorang pendeta baptis. Saya tanya begini, "Pagi Pak, panjenengan alumni STT Harvest ya?" Dia bukan Pak, STBI. Oh, oke. Ada apa Pak? Saya pikir dari Harvest, ada mualaf ngaku sekolah di Harvest. Oh gitu, siapa Pak? Nah, lalu saya kasih videonya ini tadi. Menit 10.22, kalau ada kenalan tolong dicek Pak. Oke Pak, saya punya teman lulusan sana. Ini lagi ditanya dosen Harvest. Siapa? Nah, langsung dia kirim screenshot percakapan dengan salah satu dosen di Harvest. Di situ tertulis begini, itu bukan alumni Bu, memang pernah jadi mahasiswa S2 hanya selama 2-3 semester. Dia banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan. Ternyata ya dia mualaf karena banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan. Walah, gitu toh ceritanya. Ya pantesan dia mualaf supaya dapat uang lebih banyak di sana, di seberang sana. Ternyata bermasalah toh Pak. Itu dari Bu Krisna Pak katanya. Apakah beliau pendeta Bu? Dia bilang katanya kalau salah satu syarat kelulusan Harvest harus memurtadkan 5 orang. Itu tidak ada dalam ketentuan kelulusan kita Pak. Ngarang betul beliau itu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Jadi dari Harvest juga menyatakan bahwa tidak ada syarat dari STT ini bahwa untuk lulus dari sekolah tinggi teologi di sana harus memurtadkan 5 orang. Tidak ada syarat itu. Jadi ini hanya ngarang, karangan, pembohong. Pak Yo ini pembohong ternyata ya. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Mas Didit Yuli. Dan juga tadi itu pertanyaan dari mualaf ya, Pak Yo tadi yang mengaku sebagai pendeta dan lulusan dari salah satu STT yang ada di Semarang. Nah, teman-teman, biarlah hal ini boleh menjadi berkat buat kita orang-orang Kristen. Kita mengambil sisi positifnya agar kita berhati-hati kepada mereka mualaf-mualaf. Dan buat saudara-saudari saya yang muslim, itu terserah Anda. Anda mau percaya atau tidak percaya, itu merupakan urusan pribadi Anda sendiri. Tetapi yang jelas kami sebagai apologet Kristen ya, membela iman kami. Dan jika ada hal yang salah dari mereka yang bersaksi tentang kekristenan, maka kami wajib meluruskannya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.